Kita sangat bertekad untuk mensukseskan pemerintah ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kita harus punya pemerintah yang berhasil, pemerintah yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia. Bagi Anies, 2,5 tahun sisa pemerintahannya adalah pertaruhan apakah Anies tetap bisa menjaga performa politiknya sebagai bagian tokoh sosok yang selalu dihadap-hadapkan dengan penguasa saat ini. Bagi saya, elektabilitas naik turun bukan tujuan, karena konsentrasi kita ini fokus menyelamatkan 50 juta warga Jawa Barat. Ya, lain-lain itu sekunder. Ya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan soal survei. Tapi bagaimana saya lebih menyiapkan agar masyarakat segera selesai dengan banyak urusan terkait dengan efek dari pandemi COVID ini. Kontestasi pemilihan presiden 2024 diprediksi lebih panas dan kompetitif dibanding Pilpres 2019. Menurut para pengamat, hal itu karena tidak adanya calon yang berstatus petahana. Dengan tidak adanya petahana, membuat pertarungan antar kandidat seimbang dengan aroma pertarungan ideologis, sehingga gonjang-ganjing politik akan jauh lebih heboh. Meskipun masih 4 tahun mendatang, nama-nama calon potensial pun sudah bermunculan. Satu di antaranya adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kembali menempati urutan teratas dalam survei calon presiden RI. Bahkan, ia dapat menjadi presiden RI jika pemilu presiden dilakukan saat ini. Terbaru dalam survei Indikator Politik Indonesia atau IPI pada Minggu 25 Oktober 2020 menyebut nama Ganjar di urutan teratas. Dari 15 nama calon presiden yang diajukan kepada responden, Ganjar berhasil mengalahkan capres kondang lainnya. Sebut saja Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil yang berada di bawah nama politisi PDIP itu. Jika hasil surveinya konsisten, akankah Ganjar menggantikan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang? Berikut lembaga survei yang menyebut Ganjar teratas untuk capres saat ini. Pertama, survei Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari survei yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya hingga terakhir, Ganjar terus mengalami kenaikan keterpilihan dari responden. Tercatat pada Februari 2020 sebesar 9,1%, lalu pada Mei 2020 sebanyak 11,8%, dan Juli 2020 sebesar 16,2%. Adapun 15 nama yang diajukan indikator kepada responden dengan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden? Hasilnya Ganjar Pranowo mendapat suara sebanyak 18,7%, disusul Prabowo Subianto 16,8% dan Anies Baswedan 14,4%. Sedangkan nama Sandiaga Uno mendapat 8,8%, Ridwan Kamil 7,6%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan suara 4,0%, Gatot Nurmantio 1,4%. Survei indikator dilaksanakan pada 24 hingga 30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel yang pernah diwawancarai langsung oleh Indikator Politik Indonesia. Survei terhadap 1.200 responden dilakukan melalui telepon karena sedang pandemi COVID-19. Adapun margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. 2. Survei Vox Populi. Sebelumnya, temuan survei yang dilakukan Vox Populi Research Center menunjukkan elektabilitas Ganjar juga melesat. Ganjar Pranowo melesat dari 15,6% menjadi 17,6% atau naik 2,0%. Dengan kenaikan itu, posisi Ganjar kini telah menyalip Prabowo dengan selisih tipis 0,5%. Kenaikan elektabilitas Ganjar paralel dengan kepala daerah lain yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Direktur Eksekutif Vox Populi Research Center, Dika Muhammad,
pertarungan menuju 2024 sekarang dikuasai tokoh-tokoh berlatar belakang kepala daerah. Selain Prabowo, penurunan elektabilitas juga dialami oleh mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno dari 9,3% menjadi 8,5%. Di sisi lain, dinamika antara kepala daerah pun terjadi, di mana Ganjar dan Emil paling diunggulkan. Sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Anies, Khofifah, dan Risma mengalami penurunan elektabilitas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari 11,3% menjadi 9,4% atau turun 1,8%. Survei Vox Populi Research Center dilakukan pada 11 hingga 20 September 2020 melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. 3. Survei New Indonesia Research and Consulting. Survei yang dilakukan New Indonesia Research and Consulting menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disalib Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagai catatan, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu sebelumnya di angka 14,3%, sedangkan Prabowo mengalami penurunan dari 18,9% melorot ke urutan kedua dengan selisih 0,6% dari Ganjar. Menurut Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono, kiprah kepala daerah terutama pada masa pandemi COVID-19 masih menjadi alasan kuat publik memberikan dukungan elektoral. Dalam konteks itu, Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan tidak bisa menunjukkan peran signifikan. Elektabilitas Ridwan Kamil naik dari 11% menjadi 12,3%, sedangkan Anies turun dari 9,8% menjadi 8,7%. Rivalitas antara kedua kepala daerah itu menunjukkan bahwa publik makin kurang percaya pada gaya kepemimpinan Anies di DKI Jakarta dan lebih mendukung Ridwan Kamil. Terlebih ketika Anies memutuskan untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Laporan sejumlah lembaga survei yang menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat tak membuat pria berambut putih itu merasa GR. Gubernur Jawa Tengah itu justru mengatakan saat ini lebih fokus dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Ia tidak terlalu memikirkan survei tersebut dan elektabilitasnya sebagai capres. Ganjar juga mengatakan sebagai seorang kader PDIP, keputusan dirinya akan masuk dalam bursa calon presiden di 2024 mendatang berada di tangan Megawati Soekarno Putri. Senada dengan Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan seluruh keputusan soal calon presiden, calon wakil presiden berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati. Ia pun mengatakan hingga saat ini partai belum menyentuh pembahasan perihal Pilpres 2024. Menurut Hasto, tahap-tahap dan proses menuju Pilpres masih sangat panjang. Hasto menjelaskan PDIP memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan pasangan capres-cawapres, di antaranya berlandaskan pada survei dan aspirasi masyarakat. Pada saat bersamaan, PDIP juga mengedepankan pentingnya regenerasi kepemimpinan. Gelaran Pesta Demokrasi Rakyat masih 4 tahun lagi. Nama-nama calon potensial pun sudah bermunculan dan digadang-gadang jadi pengganti Jokowi. Partai politik berlomba-lomba menaikkan elektabilitas para kadernya. Namun, pada akhirnya, rakyatlah yang menentukan siapa jawarannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.